Kita sampai pada minggu ketiga Februari 2022 dan inilah suara gembala dari Lembah Pujian Denpasar. Kita melihat tema kita adalah Surrender to the King. Banyak orang tidak mengerti bahwa Tuhan adalah Raja Sorgawi yang berkuasa atas alam semesta. Kita melihat bagaimana orang China pada zaman dulu sudah menyebut dia itu yaitu Sangti. Sangti itu adalah Heavenly Emperor. Dalam Mazmur 2 ada 3 golongan orang. Yang pertama adalah orang yang memusuhi Tuhan. Dan mereka disebut the nations, bangsa-bangsa. Tentu saja saudara ingat tentang United Nations, UN. Jelas sekali saudaraku, bagaimana sangat anti Israel yang dipilih oleh Tuhan. Dan melawan semua agenda pada Tuhan, pro-LGBT, pro-abortion, dan sebagainya. Di Amerika kita bisa melihat 2 golongan, yaitu Demokrat dan Republikan. Ya, Republikan yang masih percaya Judeo-Christian value ataupun kebudayaan. Yang satunya sangat melawan. Ya, bahkan kita mendengar ada peraturan aneh daripada pemerintah Kanada. Kalau orang itu berusaha untuk mengembalikan LGBT jadi normal, maka dia melanggar hukum dan bisa terkena tuntutan hukum. Saudara, mengapa bangsa-bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Sia-sia itu. Dan mereka berkata, mari melepaskan diri daripada semua peraturan Tuhan. Firman Tuhan itu untuk kebaikan manusia, bukan belenggu saudara. Ya, bukan belenggu. Ini adalah di belakangnya tentu saja yang melawan Tuhan. Satan artinya yang memusuhi, yang melawan Tuhan. Lalu ada golongan yang kedua. Yang golongan kedua ini ketika Tuhan sudah menetapkan rajanya dilantik di Zion. Ya, Zion saudaraku Yerusalem ya. Bukan yaitu Washington DC, juga bukan Paris, ya, bukan juga di negara-negara lain saudaraku. Ini bicara tentang Kristus yang diurapi, the anointed one, Mesias yang dilantik jadi raja. Anakku, putraku, aku telah memperanakkan engkau. Saudara tahu banyak yang mengatakan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Benar, dalam arti kata Allah tidak berhubungan seks dengan wanita manusia dan punya anak. Yesus bukan ya. Ini diputrakan itu putra mahkota saudara ya. Nah, golongan yang kedua ini diberkatakan oleh firman Tuhan, terimalah instruksi ya. Kita melihat di dalam firman Tuhan, raja-raja bertindaklah bijaksana. Ayat 10, terimalah pengajaran hai para hakim dunia. Jadi mereka cuma menerima firman Tuhan sebagai nasihat. Kalau yang satu tadi menentang, yang kedua ini menerima nasihat. Cuma sebagai nasihat, tetapi bukan sebagai undang-undang. Kita harus mengerti dalam kerajaan, perkataan raja adalah undang-undang. Selalu diikuti oleh juru tulis di belakangnya. Dan apa saja kehendak daripada Tuhan, daripada raja harus digenapi. Let your kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven. Tapi ada lagi golongan ketiga yang benar-benar surrender. Yaitu ayat selanjutnya ya, beribadah kepada Tuhan. Ya, worship. Orang yang menyembah, serve the Lord with fear, rejoice with trembling. Ya, dan mencium kakinya. Cium kakinya dengan gemetar. Supaya jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Tetapi berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Tuhan Yesus adalah Raja yang tidak bisa dipermainkan. God is not to be mocked. Tuhan tidak bisa dilecehkan. Ya, sejak awal tahun ini saya berkata, celakalah orang yang gegabah. Pelayanan gegabah, dalam keluarga sembarangan, ngomong sembarangan. Waduh saudaraku berbahaya. Ciumlah kakinya. Saudaraku, cium kaki itu tanda apa? Surrender. Minggu yang lalu kita bicara tentang satu kunci luar biasa, itu surrender. Jadi jangan jadi musuhnya Tuhan. Jangan cuma terima nasihat, terima instruksi, tetapi mencium kakinya. Tuhan memberkati. Di dalam yang mencium kakinya, maka engkau akan berbahagia. Sebab kita minta perlindungan. Seperti Ruth kepada Boaz. Dan sebagai kita kepada sang raja kita. Tuhan memberkati kita. Amin.
Shalom teman-teman, welcome to KJM, welcome to the kingdom. Tema ibadah KJM kita hari ini di prank. Nah, lagi tren kan ya di sosmed atau di real life, di kehidupan nyata. Kita sering lihat tuh yang namanya orang ngerjain atau dikerjain, bilang aja itu di prank. Baik itu sama orang lain atau orang-orang terdekat kita sekalipun. Bisa itu teman kita, bahkan keluarga kita bisa ngerjain kita dengan maksud untuk seru-seruan aja. Tapi guys, jangan lupa, iblis pun bisa dan sangat bisa ngeprank kita. Bahkan bukan cuman kita aja sebagai manusia, selevelan Tuhan Yesus pun diprank sama iblis. Nah, kalau kita baca nih di Alkitab, aku yakin teman-teman udah pasti pada tahu ceritanya tentang pencobaan di padang gurun. Nah, ini bercerita tentang pada saat Tuhan Yesus setelah selesai dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dan dipenuhi oleh Roh Kudus, Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai si iblis. Nah, itu bisa kita baca nanti di Matius 4 ayat 1 sampai 10. Kalau kita baca sekarang kepanjangan, nggak cukup waktunya. Jadi guys, kalau kita baca di situ, iblis memakai ayat firman Tuhan untuk mencobai Tuhan Yesus. Bayangkan, Tuhan Yesus nih, anak Allah, dicobainya pakai firman Tuhan. Gimana kalau misalnya kita kurang dalam pendalaman akan firman Tuhan dan kita di prank, kita ditipu sama iblis pakai ayat firman Tuhan. Nah, ini sangat-sangat kita harus sangat-sangat berhati-hati karena iblis dapat menipu kita, dapat menjerat kita dalam tipu dayanya dengan dibungkus semanis mungkin, bahkan dibungkus dalam hal yang kelihatannya rohani, padahal rohaye, ya kan? Nah, contohnya dalam kehidupan nyata, kalau misalnya kita lihat nih, sekarang juga lagi in itu adalah self love, mencintai diri sendiri. Nah, ada beberapa pandangan yang kayaknya nih menyamanyamakan antara mengasihi diri sendiri dan mengasihani diri sendiri. Contoh paling simpelnya dalam hal kesehatan, guys. Nah, ya udahlah kita mencintai diri kita apa adanya. Kita makan ya makan aja, kita ya pokoknya kita hidup biasa aja lah. Yang penting kita kan kelihatannya sehat nih. Kita nggak olahraga, kita makannya sembarangan. Tapi kita bilang kita mencintai diri kita mengasihi diri kita, apa adanya lah pokoknya. Tuhan udah kasih badan kita kayak gini, ya udah cintai aja tubuh kita yang kayak gini. Guys, bedakan antara mengasihi dan mengasihani diri sendiri. Apakah kalau misalnya kalian tidak hidup sehat atau tidak berolahraga itu membuat tubuh kalian itu sehat? Dan kalau misalnya tubuh kita sakit-sakitan, nggak sehat, apakah itu bisa disebut mengasihi diri sendiri, mengasihi bait Allah? Nah, jadi guys, hati-hati dengan hal yang kelihatannya rohani, kelihatannya manis, tapi itu semua adalah jerat iblis. Nah, biar setiap daripada kita itu benar-benar mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Biar kita nggak gampang ditipu oleh jerat iblis. Biar kita nggak gampang di-prank sama iblis. Oke guys, itu aja dari aku untuk membuka ibadah kali ini. Tapi sebelumnya mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan Yesus, hari yang luar biasa. Engkau berikan kami Tuhan Yesus kesehatan dan kekuatan sukacita Bapa, sehingga pada saat ini Tuhan Yesus kami boleh bersama-sama beribadah KJM Tuhan Yesus. Tuhan, bila saat ini kami Engkau izinkan untuk beribadah secara online, kami tetap yakin dan percaya kuasa-Mu, hadirat-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu Tuhan Yesus. Engkau yang tetap bekerja sebebas-bebasnya bagi setiap kami Tuhan Yesus, dan biarlah Bapa Roh-Mu pada saat ini yang memenuhi setiap daripada kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami siap untuk memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Oke,
yang telah bebaskanku. Yesus kebenaranmu adalah, sama kita katakan, adalah pilihanku. Para-pa-pa-pa-pa-pa. Para-para-para-pa. Sekali lagi. Para-para-pa-pa-pa. Para-para-para-pa. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Sama-sama katakan, jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Sekali lagi, sama-sama dengan segenap hati kita katakan, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaranmu adalah apa? Adalah pilihanku. Para-para. Mari sama-sama kita bergerak bagi Tuhan. Pa-pa-pa. Sekali lagi, dengan segenap hati, sama-sama kita katakan, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Sekali lagi, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaranmu adalah tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaranmu adalah apa? Pilihanku. Para-pa-pa-pa-pa-pa. Kami bersuka di dalam Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Pa-para-pa-pa. Para-pa-pa-pa-pa-pa. Para-para-para-pa. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling terbaik untuk Tuhan. Mari kita siapkan hati setiap daripada kita di waktu-waktu sekarang. Kami mau mendekat Tuhan. Siapkan hati setiap daripada kami. Sama-sama kita katakan, ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Kami hidup Tuhan, ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk
besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Yes Bapa, mari sekali lagi kita akan pujian ini dari awal.
segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling terbaik buat Tuhan. Ini amas dibiar mana yang amas disembah. Shalom, selamat siang teman-teman yang diberkati Tuhan. Pada saat ini saya percaya semua kita diberkati Tuhan. Kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, dan saatnya kita mau merenungkan akan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur pada saat ini kami boleh Tuhan menghampiri tahta-Mu. Kami sudah menyembah dan memuji Engkau, dan saatnya Tuhan kami mau merenungkan akan firman-Mu. Dan saat ini kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya Tuhan melalui firman-Mu Tuhan, Engkau berkata-kata bagi setiap kami. Oleh firman-Mu kami dikuatkan, oleh firman-Mu kami diingatkan, bahkan oleh firman-Mu kami diajar. Roh Kudus, mari Engkau bekerja sebebas-bebasnya bagi setiap kami, dimanapun kami berada. Kami percaya kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi dan waktu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, urapi hamba-Mu Bapa, taruhkan perkataan-Mu atas mulut bibir hamba, dan biarlah nama Kristus Yesus saja yang dipermuliakan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Bersama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan dengan judul firman Tuhan di prank. Oke, terambil dalam Matius 4 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Matius 4 ayat yang pertama sampai dengan ke-11. Mari kita baca bersama-sama. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Puji nama Tuhan. Pada saat ini kita belajar tentang bagaimana iblis itu sepertinya memperhatikan Yesus. Iblis itu sepertinya mengasihi Yesus, tetapi di balik semuanya itu iblis memiliki maksud-maksud tertentu. Ada 3 hal yang kita bisa pelajari teman-teman yang dikasihi Tuhan tentang Matius 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-11 ini. Yang pertama dikatakan bahwa
Dikatakan bahwa maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Iblis datang kepada Yesus, iblis datang sebagai pencoba, iblis datang untuk mempengaruhi Yesus supaya Yesus melakukan mujizat, mengubah batu menjadi roti. Bukan sesuatu yang mustahil bagi Yesus untuk mengubah roti, boleh mengubah batu menjadi roti. Gunung pun kalau Tuhan mau bisa gunung batu jadi gunung donat. Tapi apa? Tuhan mengatakan ayat selanjutnya bahwa dikatakan, tetapi jawab Yesus, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dengan kata lain bahwa kita hidup bukan karena makanan dan minuman. Kita ada bukan karena nasi, bukan karena roti, bukan karena apapun juga yang kita makan. Tetapi kita bisa hidup oleh karena ada firman Tuhan yang menghembusi bagi setiap kita. Karena pada saat firman itu tidak ada dalam hati kita, pada saat firman itu tidak ada dalam pikiran kita, maka dikatakan kita akan seperti mayat hidup, seperti orang yang tidak berpengharapan, seperti orang yang tidak memiliki satu tujuan. Tetapi pada saat firman itu masuk, firman itu hidup dalam hidup kita, maka bukan saja berkat jasmani yang kita bisa terima, lebih daripada itu kita bisa terima berkat rohani yang datangnya daripada Tuhan. Iblis datang sebagai pencoba, dan Tuhan tahu mengatakan bahwa iblis adalah pencoba, dan dia mengatakan kepada kita, umatnya, anak-anak yang dikasih dia, bahwa iblis itu pencoba. Tetapi di sini Tuhan memberikan satu teladan bahwa meskipun dia memiliki kuasa, tapi Tuhan tidak mau mengikuti apa yang dikatakan oleh iblis. Memang hal yang mendasar, perkara makanan dan minuman. Tetapi hal yang mendasar itu lebih mendasar lagi kalau firman Tuhan itu boleh menjadi nafas kehidupan bagi setiap kita. Yang kedua, dikatakan bahwa lalu kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Di sini dikatakan gila banget mungkin ya, bahwa iblis itu dibawa ke satu bubungan yang tinggi dan menyuruh untuk menjatuhkan diri. Memang pasti kalau Tuhan jatuh mungkin ya kan ada malaikat Tuhan yang menatang, tapi Tuhan tidak mau melakukan hal tersebut. Karena apa? Karena Tuhan tidak mau mencobai Allah. Tuhan gak mau mendengarkan apa yang dikatakan si pencoba, si iblis. Tapi apa yang dikatakan Tuhan? Ada tertulis, dikatakan bahwa Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Tuhan tahu bahwa kalau jatuh dari tempat tinggi, kalau sebagai manusia itu mati ke bawah. Tapi dia sebagai manusia Allah, dia tidak akan mati. Tapi di sini Tuhan memberi pengajaran bagi setiap kita bahwa jika kita tahu akhir daripada apa yang kita kerjakan itu mendatangkan maut, dikatakan jangan mencobai Tuhan. Dikatakan kalau berpacaran, janganlah kita pegang-pegangan. Atau lebih daripada itu, mungkin melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pada saat terjadi akibatnya, yang kita salahkan Tuhan. Mengapa Tuhan pertemukan aku dengan dia? Mungkin seperti itu. Atau mungkin pada saat kita tahu bahwa narkoba itu berbahaya, apalagi pada saat candu, maka lebih daripada itu bisa merusak akan masa depan kita. Tapi kita tetap mencobanya. Padahal kita tahu bahwa itu adalah maut, maka Tuhan mengatakan jangan mencobai Tuhan.
Apa yang saat ini kita kerjakan yang kita tahu bahwa itu tidak baik, tapi masih tetap kita kerjakan. Di sini kita diingatkan teman-teman bahwa jangan mencobai Tuhan. Iblis yang pertama mencobai Tuhan dengan menyatakan ubah batu jadi roti. Yang kedua, dia membawa Tuhan ke hubungan bait suci dan menyuruh Tuhan menjatuhkan diri. Yang ketiga, yang pertama tidak berhasil, yang kedua tidak berhasil. Yang ketiga dikatakan bahwa dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Iblis membawa Tuhan Yesus ke gunung yang tinggi dan memperlihatkan kerajaan-kerajaan, kebesaran, kemasyhuran, harta berlimpah. Tapi dengan satu syarat, ikut aku, sembah aku. Gak tahu diri kalau kita mau bilang, siapa dia? Yang menciptakan dia siapa? Kok dia berani-beraninya ngomong pada raja di atas raja? Tapi dia saat itu adalah menyatakan dirinya sebagai seorang pencoba. Tapi apa dikatakan? Bahwa Tuhan Yesus, enyahlah iblis. Karena Tuhan begitu murka, karena Tuhan begitu sangat-sangat geram melihat apa yang dilakukan oleh si pencoba, si iblis tadi. Enyahlah iblis, lawanlah iblis, usirlah iblis. Maka dia akan lari daripada. Maka apa yang terjadi? Apa yang ditawarkan oleh iblis untuk satu yang luar biasa, harta kekayaan, kehormatan, kerajaan, itu semua Tuhan yang punya Tuhan Yesus semua. Tapi itu diputarbalikkan. Kebenaran bisa diputarbalikkan oleh iblis. Oleh sebab itu iblis itu tahu firman, sebetulnya dia tahu firman. Dan sangat-sangat mengerikan kalau anak-anak Tuhan itu nggak tahu firman. Karena kalau kita dilencengkan jalan kita melalui firman, maka binasalah kita karena kita salah jalan. Banyak tawaran-tawaran dunia yang mungkin pada saat ini membuat kita sepertinya melupakan bahwa ada sesuatu yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Iblis tahu ada 3 macam yang iblis tawarkan kepada Yesus. Yang pertama, makanan dan minuman. Iblis menawarkan makanan dan minuman jasmani. Yang kedua, iblis menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu punya kuasa. Dengan kata lain, kita sebagai anak Tuhan, kita tahu kita bahwa diberikan kuasa oleh Tuhan. Tapi terkadang kita nggak mempergunakan kuasa yang Tuhan beri bagi setiap kita. Yang ketiga, iblis tahu bahwa manusia itu menyukai yang namanya harta kekayaan. Bahkan hal-hal yang merupakan satu kehormatan. Tetapi di sini kalau kita tidak melekat kepada Tuhan, kita tidak melekat kepada firman, maka kita akan salah melangkah. Nah, bagaimana teman-teman supaya nih kita seperti Yesus, ya kan? Bagaimana kita seperti Tuhan Yesus yang bisa tetap kuat meskipun ditawari dengan hal-hal yang merupakan kebutuhan beliau pada saat beliau lagi lapar gitu loh. Bagaimana kita bisa belajar apa yang menjadi teladan dari Tuhan Yesus. Bagaimana? Ada 2 macam teman-teman. Yang pertama, milikilah pergaulan dengan Tuhan Yesus. Tidak lain tidak bukan, kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya pada saat mungkin badai menerpa, mungkin pada saat kita mengalami kesusahan, firman Tuhan itu menguatkan kita. Karena apa? Kita bergaul dengan Tuhan, kita bergaul dengan firman. Sehingga apa? Mungkin hal-hal yang buruk menawarkan kita, mungkin mengatakan bahwa kalau kamu sakit, kamu datang saja ke sana. Dia dukun yang hebat, dia dukun yang luar biasa.
Kalau kamu masih belum punya jodoh, kamu datang ke sana, ke dukun sana minta air. Atau kalau kamu misalnya kepengen masa depan cerah, kamu minta di sana ada dukun yang bisa buat kamu menjadi punya harta berlimpah. Tapi pada saat kita tahu firman Tuhan, kita akan membuang, kita akan mengusir segala macam tawaran-tawaran yang ditawarkan oleh iblis. Mungkin kita saat ini suka membaca horoskop. Wah, bintang gua saat ini, bintang ini, ya kan? Dan pada bulan ini mungkin dikatakan bahwa keuangan seret mungkin, ya kan? Mungkin asmara, jatuh bangun. Tapi kalau kita biarkan Tuhan yang berfirman bagi kita, maka hanya ada satu pengharapan yang Tuhan beri. Yang kedua, miliki pergaulan yang benar. Beribadah seperti ini teman-teman, pergi ke KJM, ya kan, meskipun KJM kita online, ya kan, kita bersekutu di sini. Pada waktu kita lemah, kita utarakan kepada teman kita bahwa please doakan saya dalam pergumulan, mohon biar kiranya dalam doamu bawa saya supaya saya dikuatkan, ya kan? Atau juga kita pergi ke gereja. Kita pergi persekutuan ibadah KJM, pergi ibadah gereja, komsel, di situ kita dikuatkan. Sehingga pada saat kita lemah, pada saat kita susah, ada orang mungkin menawarkan, ini loh, makan pil ini, enak, kau akan melupakan segala masalahmu, kau akan melupakan segala apa yang kau alami. Tetapi akhir daripada itu adalah kehancuran. Oleh sebab itu pada saat ini teman-teman, bagaimana supaya kita susah atau nggak bisa diprank oleh si pencoba itu? Yang pertama, miliki pergaulan dengan Tuhan, dengan membaca firman Tuhan, berdoa, memuji Tuhan. Dan yang kedua, miliki pergaulan yang benar, pergaulan yang cinta Kristus, cinta Tuhan, yang menguatkan, entah itu komsel, entah itu ibadah, KJM atau ibadah raya di gereja. Biarlah kiranya pada saat ini firman yang singkat ini menguatkan setiap kita, dan percayalah bahwa firman Tuhan katakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Kami sungguh diberkati Tuhan pada saat ini. Kami sungguh diberkati Tuhan dengan firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan kami boleh memiliki hubungan yang indah, hubungan yang intim bersama dengan Engkau Tuhan. Berikan kami roh puji-pujian, roh pengagungan akan Tuhan. Hati yang lapar dan haus akan Tuhan ada bagi setiap kami. Dan juga Tuhan, Engkau yang memberkati kami dengan pergaulan yang benar. Terima kasih untuk komunitas KJM yang ada. Biarlah Tuhan komunitas ini boleh menjadi berkat bagi jiwa-jiwa. Dan biarlah komunitas ini semakin bertumbuh. Dan biarlah semakin berbuah-buah. Dan Engkau yang menambah-nambahkan Tuhan dengan setiap jemaat yang berkomitmen kepada Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa pada saat ini untuk setiap rekan-rekan kami yang mungkin dalam pergumulan. Kiranya Tuhan yang memberikan jalan keluar untuk setiap pergumulan dialami. Baik itu Tuhan merupakan pergumulan pekerjaan, apakah itu Tuhan pergumulan di dalam usaha, ataupun di dalam pelayanan, dalam keluarga. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, Engkau Tuhan yang luar biasa, yang sanggup menyelesaikan perkara yang sulit, yang sanggup memberikan perkara mujizat. Kami percaya mujizat kami terima saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom KJM, senang rasanya saya bisa menyapa teman-teman KJM semua dalam KJM News minggu ini. Saya Diva akan menyampaikan beberapa informasi seputar KJM dalam sepekan. Dengan senang hati kami menyambut teman-teman yang baru bergabung dengan KJM, dan biarlah di tempat ini kita dapat sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Bagi teman-teman yang memerlukan dukungan doa, bisa mengisi form yang linknya tertera pada kolom deskripsi. Dan bagi teman-teman yang belum berkomsel, bisa juga mengisi form yang linknya tertera pada kolom deskripsi.
Kami juga mengundang teman-teman semua untuk dapat hadir dalam KJM Morning Prayer yang dilaksanakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 5.15 sampai 6 pagi melalui Zoom Meeting, yang link Zoom-nya akan dibagikan melalui grup WhatsApp Rocket, KGC, Royal, dan juga tentunya Instagram KJM Banjarmasin. Tidak lupa kami mengundang teman-teman semua untuk dapat hadir kembali dalam ibadah KJM minggu depan dengan tema Everlasting Love yang disiarkan melalui YouTube channel GBI Rock Banjarmasin pada pukul 11 WITA. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Diva pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Saatnya kita akan menutupkan ibadah kita. Kita percaya bahwa setiap kita sudah diberkati Tuhan, dan setiap kita boleh beroleh sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Bapa, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang begitu berlimpah bagi kami. Kami bersuka cita pada saat ini Tuhan. Kami sudah menyembah, kami bahkan mendengar akan firman-Mu dikuatkan, dan kami boleh bersuka cita karena Tuhan. Kami membawa doa pada saat di bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam bangsa kami dalam pagar perlindungan-Mu. Bangsa kami Tuhan dalam hati Tuhan. Kami berdoa berkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, segenap jajaran kabinet para menteri, TNI dan Polri yang ambil bagian dalam pemerintahan bangsa ini. Kiranya hikmat-Mu menyertai mereka Tuhan. Hikmat-Mu Tuhan memenuhi hati mereka. Dan biarlah Tuhan Engkau yang memampukan bangsa kami untuk dapat melewati Tuhan gelombang COVID ketiga ini Tuhan. Hikmat-Mu Tuhan memberkati. Dan biarlah Tuhan bangsa kami dalam hati Tuhan. Sehingga bangsa kami Tuhan tidak mengalami hal-hal yang membahayakan, oleh karena Tuhan ada atas bangsa kami. Kami juga berdoa pada saat ini untuk gembala kami. Berkati Tuhan Bapak Kristanus Predi, Tuhan memberkati rumah tangga beliau, istri, anak-anak, cucu, menantu, semuanya dalam pagar perlindungan-Mu. Dan biarlah pelayanan beliau diberkati Tuhan, dan biarlah kiranya beliau dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi ya Bapa. Berikan kesehatan yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan juga kami berdoa pada saat ini Tuhan untuk setiap rekan-rekan kami yang membutuhkan Tuhan lapangan pekerjaan. Kiranya Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik, memberkati juga dengan usaha yang terbaik. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi dan menyertai, bahkan studi mereka juga semua diberkati Tuhan. Akhirnya Bapa, kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan minari Engkau dengan wajahnya, memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kiranya Tuhan mengangkat Engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan menjadi turun. Bawa dan terimalah berkat dari Allah Bapa, serta kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa memimpin, menyertai, memelihara, melindungi dan memberkati saudara. Usaha pekerjaan saudara diberkati oleh Tuhan. Studi sekolah saudara diberkati oleh Tuhan. Kesehatan saudara diberkati oleh Tuhan. Pelayanan saudara diberkati oleh Tuhan. Keluarga saudara diberkati oleh Tuhan. Apapun yang dikerjakan melalui kedua tangan saudara, karena saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mencintai pekerjaan Tuhan dengan tulus hati, dan menjadikan Yesus sebagai satu-satunya sumber kehidupan saudara, maka segala perkara dibuatnya berhasil. Yang percaya diberkati oleh Tuhan, percaya bahwa pertolongannya tidak pernah terlambat. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.